Kali ini saya akan bagikan pengalaman seseorang yang telat bayar 91 hari di Shopee Paylater. Apakah benar didatangi DC lapangan? Apakah sampai disebar data? Dan apa saja yang sudah terjadi? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan kembali bagikan pengalaman orang yang sudah telat bayar 91 hari di Shopee Paylater. Apa yang terjadi? Apakah benar terjadi sebar data? Apakah benar didatangi DC lapangan? Karena sampai saat ini kedatangan DC lapangan sangat ditakuti oleh nasabah-nasabah yang sampai telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, terutama Shopee Paylater yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena ternyata fakta yang terjadi di lapangan, orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang saat ini masih mempertahankan pinjol, masih maksa bayar pinjol, masih rawat-rawat pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Dan suatu saat ketika Anda sudah memutuskan gagal bayar di akhir, maka disitulah timbul penyesalan yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang gagal bayar itu sudah menjual asetnya, menggadaikan barang-barang berharganya, sudah habis-habisan, dan endingnya menyesal. Ada yang sampai stres, ada yang depresi, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup karena gagal bayar itu tetap akan diteror, ditagih oleh DC pinjaman online. Seperti kita tahu, penagihan yang terjadi oleh DC pinjaman online, ada yang kirim chat WhatsApp, SMS, email, bahkan langsung datang mengunjungi rumah nasabahnya. Nah, hal ini sangat ditakuti bagi nasabah-nasabah yang saat ini telat bayar di pinjol, takut didatangi DC lapangan. Padahal DC lapangan itu menurut pengalaman saya hanya ada di pikiran kita. Pikiran kita terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, bahkan sampai melihat postingan di media sosial tentang kekejaman debt collector, tentang arogansi debt collector yang akhirnya itu menakut-nakuti dirinya sendiri. Faktanya ketika gagal bayar di ratusan pinjol pun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi buat teman-teman yang masih menanyakan apakah di daerah A ada DC lapangannya, apakah di daerah B ada DC lapangannya, itu adalah pikiran Anda sendiri yang ketakutan. Padahal faktanya DC lapangan itu tidak ada ya, kecuali kalau misalkan kebetulan didatangi ya memang karena perusahaan pinjolnya mengirimkan ataupun membuat surat untuk mengunjungi nasabah tersebut. Kalau misalkan tidak ada surat tugas dari perusahaannya, DC lapangan ya akan datang pada rumah Anda ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah dipikirin DC lapangan gagal bayar di pinjol itu semuanya aman. Tergantung mindset Anda bagaimana cara menyikapinya ketika Anda memang kesulitan untuk membayar utang pinjol tersebut. Karena fakta atau kenyataan hidup Anda bahwa Anda itu tidak mampu bayar, bukan malah mikirin DC lapangan, mikirin sebar data, mikirin proses jalur hukum, apakah akan didatangi tim legal bersama RT RW dan sebagainya. Bukan itu masalahnya. Yang harus Anda lakukan sekarang ketika Anda memang sudah menyatakan tidak mau bayar pinjol, maka carilah duit sebanyak-banyaknya. Yang minimal duit itu Anda bisa gunakan untuk hidup Anda, untuk memperbaiki kualitas hidup Anda yang sebelumnya mungkin sudah hancur-hancuran karena bela-belain mempertahankan pinjol, mempertahankan limit pinjol agar terus naik, menjaga skor kredit, menjaga agar tidak masuk slik OJK, dan akhirnya Anda gagal bayar, Anda menyesal. Dan orang-orang yang seperti itu yang terus-terusan maksa mempertahankan pinjol, hidupnya akan stres lebih cepat, bahkan sampai mati lebih cepat. Hati-hati ya. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang nasabah yang telat bayar 91 hari di SPayLater. Apa saja yang terjadi? Kalian boleh lihat di layar, saya tampilkan. Ini ada semacam penagihan atau reminder dari SPayLater, di mana di atasnya surat peringatan ketiga, pengingat tagihan SPayLater yang telah jatuh tempo. Emailnya dikirim dari SPayLater Notification. Yang terhormat Bapak Ibu nasabah, akun SPayLater Anda memiliki tagihan sebesar Rp 846.392 yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024. Telah
terlambat selama 91 hari. Berikut detail pinjamanmu yang telah jatuh tempo. Pokok terutang 712.529, bunga terutang 22.516, denda terutang 111.348. Mohon lakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee dan jaga nilai kreditmu. Abaikan email ini jika Anda telah melakukan pelunasan. Terima kasih. Salam PT Commerce Finance. Nah itu teman-teman, ternyata setelah telat bayar 90 hari tersebut di SP Letter itu hanya dikirim surat peringatan ketiga yang memberitahukan tentang hutang pokok Anda, dendanya berapa dan juga bunganya berapa. Dan ternyata setelah telat bayar 90 hari tersebut, dendanya dari hutang 712.529 itu denda mencapai 111.348. Ya, ini cukup lumayan besar juga. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami telat bayar 91 hari, pikiran Anda terganggu karena selalu dikirim penagihan-penagihan yang luar biasa, meneror dan caci maki, itu sebenarnya dikirimkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Karena kalau misalkan kalian ditagih oleh pinjol atau DC pinjol yang menyebutkan nama aplikasinya, ini hanya reminder seperti ini, hanya berbentuk SP1, SP2, SP3, somasi dan sebagainya. Itu adalah cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalian ketika telat bayar 91 hari di Shopee harus waspada, siapkan mental kalian, tetap berpikir tenang jika mendapatkan penagihan yang isinya mencaci maki, menghina, mengkata-katain binatang yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Walaupun kalian tahu saat ini misalkan sedang telat bayar di Shopee, tapi ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya yang berpotensi merusak mental Anda. Ini yang harus kalian waspadai, karena pada umumnya pinjaman online walaupun itu pinjolnya legal, tetap Anda akan mengalami yang namanya penagihan yang kasar, yang caci maki, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu tujuannya agar Anda terkelabui, Anda itu dibodoh-bodohi, ditakut-takuti. Karena pinjol itu kita tahu adalah bisnis rasa takut. Mereka senjatanya adalah menakut-nakuti Anda. Banyak orang yang curhat pada saya, "Bang, ini saya baru telat 2 hari udah dimaki-maki begini tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya." Nah, jika hal ini terjadi pada Anda, stop pembayaran selama-lamanya. Lalu setelah itu Anda jangan pernah membalas chat WhatsApp tersebut, jangan mengangkat telepon, jangan membalas, dan jangan pernah merespon sedikit pun apa yang dilakukan oleh DC pinjol tersebut, karena dia kan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nanti justru Anda akan bingung. Saat Anda misalkan dimaki-maki, dihina-hina, nah Anda diminta untuk melakukan pembayaran, sementara DC pinjol tersebut tidak menyebutkan nama aplikasinya, Anda harus melakukan pembayaran kemana? Coba, nanti pasti akan bingung, ini aplikasi mana sih kok nagihnya seperti ini? Pasti bertanya seperti ini. Ya, daripada Anda pusing-pusing mikirin DC lapangan lah, mikirin sebar data yang diancamkan di chat WhatsApp atau di email, sebaiknya Anda lebih fokuslah pada apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Abaikan semua itu, karena tidak ada hukum apapun mengabaikan chat WhatsApp dari DC pinjol, apalagi chat WhatsAppnya yang isinya itu memaki-maki Anda, melanggar aturan penagihan dari OJK. Jadi kalian hanya buang-buang waktu jika merespon dan menjawab semua penagihan dari DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya tersebut. Oke ya, jadi telat bayar 91 hari di SP Letter itu hanya dikirim surat peringatan ketiga yang melampirkan utang kalian, melampirkan dendanya, melampirkan bunganya, dan tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Itu poinnya. Kalian pasti takut apakah didatangi DC lapangan atau tidak. Selama telat bayar 90 hari di SP Letter, tidak pernah ada DC lapangan yang datang ke rumah, tidak pernah disebar data, tidak pernah ada hal-hal yang menakutkan. Justru yang menakutkan itu timbul dari pikiran Anda sendiri ya. Anda yang selalu berpikir hal-hal yang menakutkan, maka seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, maka berprasangka baiklah. Insya Allah jika kalian selalu berprasangka baik, maka hal-hal baik akan terjadi pada Anda. Kalau kalian terus berprasangka buruk dan selalu memikirkan DC lapangan, memikirkan sebar data, maka itu akan terjadi pada Anda. Jadi sekarang perbaiki mindset Anda, berpikir positif, tetap tenang, kuatkan mental, dan apapun yang terjadi hadapi. Karena sebagian resiko ketika kita telat bayar di pinjol manapun adalah pasti ditagih, pasti diperingati, pasti diteror. Itu adalah konsekuensi
karena kita tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut. Oke ya teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih diikuti kepanikan karena selalu membaca chat WhatsApp dari DC Pinjol yang isinya akan menyebarkan data, akan mendatangkan DC lapangan, sudah dari sekarang segera kalian ganti nomor handphone kalian, ganti nomor WhatsApp, ganti email, ganti dan hapus semua media sosial kalian. Insya Allah dengan seperti itu kalian tidak akan mendapatkan teror lagi. Dengan seperti itu kalian bisa lebih tenang, bisa fokus mencari duit, bisa fokus membangun kehidupan kalian yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah porak-poranda karena terus dimaki-maki dan merawat pinjaman online. Semoga bermanfaat dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.